Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga nak. Silakan duduk. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Bu. Oke, baiklah. Nampaknya kamu kemari karena ada hal yang ingin diceritakan. Iya Bu, saya saat ini ingin berkonsultasi dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Oke, saya selalu ada waktu untuk berkonsultasi saat ini. Nah, kalau boleh tahu nama Anda ini siapa ya? Nama saya Berti Bu. Saya ini seorang mahasiswi. Oke, mahasiswi ya. Oke, Berti, sebelum kita beranjak kepada yang lebih jauh, apakah kamu sebelumnya ini sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu, baru kali ini saya melakukan konseling. Oke, jadi sebelumnya perlu Betty tahu dulu ya bahwasanya saya di sini sebagai seorang konselor dan saya di sini hanya akan memberikan perantara kepada Betty untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, jadi di dalam konseling kita ini memiliki asas-asas yang saya sendiri sebagai konselor akan menjadi lalu lintas kepatuhan saya. Di antaranya yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini berarti bisa bebas menceritakan masalahnya, persoalannya, dan insya Allah itu akan saya jaga rahasianya. Jadi kamu tidak perlu merasa khawatir akan hal tersebut. Dan juga di dalam konseling ini juga ada asas keterbukaan. Jadi di sini Berti bisa menceritakan segala hal permasalahan Berti tanpa ada yang ditutup-tutupi, sehingga kita bisa untuk menyelesaikan, saya bisa membantu menyelesaikan masalah Berti seperti itu. Baiklah, apakah sudah jelas Berti dengan apa yang saya jelaskan? Iya Bu, sudah jelas dan sudah paham. Oke, baiklah. Oh ya, pertemuan kita pada kali ini bisa dilakukan dalam waktu 1 jam karena saya masih ada jam mengajar. Apakah dengan waktu segitu cukup untuk Berti bercerita? Iya Bu, saya bersedia. Apakah saya benar-benar tidak mengganggu waktu Ibu? Tentu saja tidak mengganggu. Bahkan Ibu sangat senang sekali karena kamu mau bercerita pada Ibu. Benarkah Bu, Ibu sangat senang sekali dengan kedatangan saya? Oke, iya, Ibu sangat senang dengan kedatangan kamu ke sini. Sebelumnya, apakah benar kamu seorang mahasiswa? Iya Bu, saya seorang mahasiswa di suatu universitas Bu. Oke, baik. Bagaimana dengan perkuliahan yang ada di sana saat ini? Menyenangkan Bu, banyak teman yang baru. Selain itu banyak teman yang umumnya itu beda jauh Bu sama saya. Banyak yang sudah bekerja dan juga ada yang seperti saya baru lulusan SMA. Oh, jadi begitu. Jadi sudah banyak yang bekerja ya? Iya Bu, di setiap kampus itu pasti ada hal seperti itu. Seperti saya dulu juga begitu. Oke, setelah tadi kita sudah membicarakan sedikit mengenai Berti ini, mungkin ada sesuatu yang perlu diceritakan atau dibicarakan dengan saya? Begini Bu, saya itu kok merasa pembagian waktu belajar saya, kegiatan sehari-hari saya kok merasa susah membaginya ya Bu. Susah yang seperti apa ya? Ya tugas saya itu menumpuk Bu. Waktu untuk istirahat itu tidak ada sepertinya. Saya selalu merasa capek begitu Bu. Oke, itu capeknya itu jadi bagaimana ya? Ya rasanya itu pegel-pegel Bu. Sehabis dari kampus pasti ada aja yang saya lakukan. Orang tua saya itu biasanya menyuruh saya bersih-bersih rumah. Oh, jadi begitu. Jadi menurut Anda ini merasa lelah dengan aktivitas yang Anda jalani saat ini? Iya Bu, tapi tidak sehari-hari Bu, hanya di waktu tertentu saja. Oke, semua orang
orang setelah melakukan aktivitas yang banyak akan merasa lelah. Memang waktu tertentu seperti apa nih yang ketika kamu merasakan capek sekali gitu? Ya kalau ada tugas banyak sih Bu, belum belajarnya. Saya juga belum tahu dengan sistem pembelajaran saat ini. Oh, jadi kamu merasa lelah ya dengan sistem pembelajaran saat ini? Iya Bu, belum lagi belajarnya di kelas Bu. Oke, baiklah. Jadi belajarnya itu memangnya kenapa? Kadang-kadang saya mengantuk Bu pada saat proses pembelajaran di kelas akibat kecapean. Oke, kamu mengantuk, kamu belajar pukul berapa? Lalu kamu selesai melakukan bersih-bersih pukul berapa? Saya selesai bersih-bersih pukul 5 sore, dimulai pukul jam 4. Belajarnya malah mulai malam sih Bu, jam 9. Bagus. Bersih-bersih kan juga merupakan ibadah. Jadi kalau dilakukan kamu bisa mendapatkan pahala, dapat dan meringankan beban dari keluarga kamu atau ibu kamu. Iya Bu, benar juga sih. Saya meringankan beban ibu saya. Oke, lalu pukul 5 sampai pukul 9 kamu melakukan apa? Bersantai sih Bu. Biasanya saya nonton TV, bercanda dengan adik saya. Saya merasa nyaman dengan adik saya. Oke, jadi kamu merasa lebih baik dan happy ya dengan adik kamu? Iya Bu. Oke, lalu bukankah pada pukul 5 sampai 9 malam kamu tidak melakukan kegiatan yang membuatmu merasa lelah? Iya benar sih Bu, hanya bermain dengan adik saya. Pada saat kamu belajar biasanya sampai pukul berapa kamu selesai belajar? Sampai pukul 11 sih Bu. Oke, setelah itu kegiatan kamu di kampus apa? Di kampus kan saya sampai pukul 7 pagi. Iya. Kelas saya itu di lantai 5, masuk kuliah pukul 7. Setelah kuliah selesai biasanya saya nongkrong sama teman-teman hingga jam 2 siang Bu. Oke, jadi seperti itu. Berarti kamu ini merasa capek ketika kamu masuk ke dalam kelas. Iya Bu, benar. Setiap saya sampai kelas saya ngos-ngosan Bu. Oke. Kamu dalam kelas lelah, sampai di kelas ini kamu menjadi lelah ya berarti? Iya Bu, saya rasanya juga begitu Bu. Untuk nilai ujian bagaimana? Bagus sih Bu. Oke, bagus dong kalau nilai ujiannya bagus. Tapi saya kurang puas dengan nilainya Bu. Mengapa kamu kurang puas? Nilai saya itu masih agak lebih rendah dari teman-teman saya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu inginkan? Saya ingin nilai saya baik sih Bu. Oke, bagus dong. Seandainya kamu belajar dengan giat, pasti kamu ada peluang untuk mendapatkan nilai tersebut. Iya Bu, mungkin waktu belajar saya perlu diubah agar saya lebih fokus Bu. Oke, itu kamu tahu. Mungkin dengan waktu belajar yang awalnya pukul 9 bisa kamu ubah menjadi pukul 7 sehingga kamu tetap tidak mengalami kecapean dan tetap fokus dalam belajar. Iya juga sih Bu, mungkin karena efek belajar saya itu kemalaman dan itu juga membuat saya agak bangun kesiangan mungkin ya Bu, dan selesai belajar biasanya pukul 11. Kamu juga tidurnya terlalu larut malam, nah. Berarti saya harus membagi waktu untuk tidur yang cukup agar saya dapat bangun lebih awal ya Bu. Iya benar, jika kamu ingin bangunnya lebih pagi, maka kamu tidak akan merasa tergesa-gesa saat mempersiapkan untuk kuliah. Lalu juga setelah kamu tidak akan mepet dan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kampus kamu. Nah, apakah setelah ini pulang kuliah ini hanya nongkrong dengan teman-teman kamu
Iya Bu, saya rasa juga begitu. Iya Bu, tetapi saya lebih sering setelah pulang kuliah sih saya ke perpustakaan Bu. Wah, bagus itu kalau kamu ke perpustakaan. Iya Bu, biasanya saya mencari buku-buku yang saya butuhkan untuk mencari novel. Oke, bagus itu. Apabila kamu rajin membaca dan sering ke perpustakaan, itu bisa membantu kamu dan dalam proses belajar kamu juga loh. Iya Bu, semester depan saya akan belajar dengan giat untuk meningkatkan prestasi belajar saya. Itu bagus sekali. Jika kamu mulai belajar semester depan dengan giat, tidak mustahil kok nilai kamu pasti akan menjadi lebih baik juga dari semester sebelumnya. Iya Bu, benar yang dikatakan Ibu tadi. Memang sudah semestinya saya bersungguh-sungguh dan memperoleh nilai yang lebih baik daripada semester kemarin Bu. Itu sudah pernah saya alami sih ketika saya masih duduk di bangku sekolah. Oke, baik. Ibu senang sekali nih mendengar kamu bersungguh-sungguh untuk merubah kebiasaan tadi dari yang negatif menjadi ke yang lebih positif. Jadi, Ibu sangat mendukung kamu. Iya Bu, terima kasih. Nah, berhubung waktu konseling kita sudah habis, mari kita akhiri sesi konseling kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya kita simpulkan hasil dari pembicaraan kita ya. Iya Bu. Oke, berdasarkan apa yang sudah Ibu dengarkan tadi dari awal, bahwasanya kamu ini mengatakan bahwa susah dalam mengatur waktu belajar. Lalu dengan kegiatan sehari-hari akibat dari manajemen waktu yang kurang efektif dan juga mempunyai rencana untuk mengubah waktu belajar kamu menjadi lebih awalnya larut malam menjadi awal-awal kan pada jam 7 begitu. Lalu serta kamu juga berjanji akan belajar menjadi lebih giat dan merubah kebiasaan kamu yang dari negatif menjadi ke yang kegiatan lebih positif nih. Dan juga kamu merencanakan hal tersebut dengan sungguh-sungguh. Nah, Ibu sangat berharap kamu bisa benar-benar melakukannya. Iya Bu, begitulah saya akan melakukan hal itu Bu. Oke, baiklah kalau begitu konseling kita pada hari ini bisa kita akhiri. Lain kali Ibu berharap kamu tidak takut atau malah menjadi tidak ingin melakukan konseling lagi dengan Ibu. Dan proses konseling ini mungkin bisa dilakukan pada lain hari ya. Iya Bu, Ibu bisanya hari apa ya untuk melakukan proses konseling kembali? Kalau itu bagaimana kamu bisa melakukan konseling, jadi terserah kamu saja. Bagaimana kalau pada hari Minggu, tapi minggu depan Bu? Iya Ibu bisa, tidak apa-apa. Baiklah Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Iya Berti. Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Iya, sama-sama. Baiklah Bu, selamat pagi. Selamat Assalamualaikum. pagi.